Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 4 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk menikmati hari-Mu kembali. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan yang pimpin kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh memahami firman-Mu, dan firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan untuk kami saja, tetapi boleh menjadi pedoman dan boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Berbahagialah. Bacaan terambil dari Mazmur 1 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada bulan Mei ini, saya akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang pemandangan kawasan Sendang Mulia yang ada di dalam kawasan wisata Baturaden Purwokerto. Kita bisa melihat bagaimana air menyembur dari bawah kemudian menjulang ke atas begitu tinggi. Dan jikalau Bapak Ibu berkesempatan berkunjung ke tempat ini, maka akan dapat merasakan bagaimana butiran-butiran air kecil yang akan menyentuh kita dan membuat tubuh kita menjadi segar. Dan kiranya pemandangan yang indah ini juga boleh memberikan semangat bagi kita untuk memulai hari dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Catherine Almares merupakan seorang anggota jemaat yang terbilang populer dan banyak yang mengaguminya, khususnya di wilayah gerejanya. Ia di hadapan teman-teman dan komunitasnya tergolong pribadi teladan. Catherine sukses secara finansial, memiliki keluarga yang terlihat harmonis di media sosial, dan selalu menjadi orang pertama yang tersenyum serta berkata, "Puji Tuhan, semua luar biasa," saat ia ditanya kabarnya oleh orang lain. Tetapi kondisi sesungguhnya tidaklah demikian. Catherine dengan suaminya sudah berbulan-bulan tidak berbicara dari hati ke hati. Mereka hanya berbagi jadwal kegiatan anak-anak mereka. Catherine berusaha tampil sempurna agar tidak dianggap gagal dan dianggap kurang beriman. Ia menutupi rasa hampa dalam hatinya dengan menyibukkan diri dengan pencapaian-pencapaian baru serta berusaha terlihat ceria. Ketika semuanya berlalu dengan cepat, Catherine kembali kepada kekosongan hidupnya. Itulah yang disebut sebagai fake happiness, sebuah mekanisme pertahanan diri, sebuah kepalsuan. Seseorang yang merasa tertekan untuk terlihat bahagia agar diterima secara emosional, menutupi rasa malunya, atau takut menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Dalam dunia yang sangat visual ini, banyak orang yang merasa harus tampil bahagia, sukses, dan mempesona di hadapan orang lain. Meskipun semua usaha untuk menampilkannya harus berpura-pura dan tidak sesuai dengan fakta. Kitab Mazmur dibuka dengan permulaan yang menarik, yaitu cara mengalami kebahagiaan yang sejati. Pemazmur dengan jelas menyatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk di kumpulan atau komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pemazmur ingin menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan cara-cara yang salah, melainkan mempunyai relasi dan kerinduan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebahagiaan sejati dialami saat merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebahagiaan sejati seperti pohon di tepi aliran air yang selalu berbuah dan tidak pernah layu. Orang-orang Kristiani masa kini dipanggil untuk merasakan dan menghadirkan kebahagiaan sejati karena kerinduannya mengenal serta mengasihi Tuhan. Rasa bahagia lahir dari relasi dan keintiman dengan Tuhan, Sang Sumber bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami di tengah-tengah dunia yang memiliki pandangan tersendiri tentang kebahagiaan, tentang bagaimana caranya bahagia, bagaimana caranya merasakan kebahagiaan. Kami pagi ini boleh diingatkan bahwa seseorang dikatakan berbahagia jikalau ia mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan, dan juga melaksanakannya. Mampukan kami menjadi orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang bahagia oleh Tuhan. Mampukan kami untuk selalu cinta akan firman Tuhan, berusaha melakukannya, sehingga kami merasakan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang pura-pura, bukan kebahagiaan yang hanya pencitraan, tetapi kebahagiaan yang betul-betul hadir di dalam hati, pikiran, ucapan, perilaku kami. Tolong kami untuk boleh selalu cinta akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.